Komnas HAM merekomendasikan mempertimbangkan untuk menutup secara permanen lokasi kegiatan pengusahaan amunisi di lahan konservasi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Proses Polda Jawa Barat beserta unsur Denpom yang tiba pada hari yang sama menjelang sore. Dalam peristiwa tersebut tidak ditemukan adanya korban luka-luka, jadi tidak ada korban luka-luka. Kemudian kelibatan sipil dalam kegiatan pemusnahan amunisi. Peristiwa terjadi pada 12 Mei 2025. Sejumlah 21 orang dipekerjakan untuk membantu proses pengusahaan amunisi upscale istilahnya kadaluarsa ya, TNI dengan upah rata-rata 150.000 per hari. Nah, kemudian para pekerja dikoordinasi di bawah almarhum Riyadus Setiawan yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun bekerja dengan proses pengusahaan amunisi baik dengan pihak TNI maupun Polri. Cara bekerja diajarkan atau belajar secara otodidak bertahun-tahun, tidak melalui proses pendidikan atau pelatihan yang bersertifikat. Kemudian para pekerja tidak dibekali dengan peralatan khusus atau alat pelindung diri dan dalam melaksanakan pekerjaannya. Pekerja sipil atau pekerja harian lepas memilih peran dan tugas masing-masing, di antaranya sebagai supir truk, penggali lubang, hingga pembongkar amunisi dan juru masak. Beberapa orang pekerja senior bahkan pernah melakukan pekerjaan tersebut hingga ke berbagai daerah di Indonesia seperti Makassar dan Maluku. Kemudian ini sebagai referensi aja, Komnas HAM juga mereferensikan untuk terkait dengan pedoman pemusnahan amunisi yang kadaluarsa. Itu ada ketentuan pedoman Perserikatan Bahasa terkait dengan keterlibatan sipil dalam perusahaan penanganan dan pemusnahan amunisi. Memang memberikan uang kepada pihak lain dan kegiatan sejenis untuk pemusnahan amunisi, tetapi dengan syarat punya keahlian spesifik atau punya kompetensi tertentu. Selanjutnya 4. Upaya pencegahan dan sterilisasi lokasi pemusnahan amunisi. Terdapat pamflet atau tanda larangan masuk dalam areal pemusnahan amunisi yang terpasang di jalan menuju lokasi. Adanya pemberitahuan dan penyebaran informasi dari Babinsa kepada warga desa melalui aplikasi WhatsApp yang ditujukan kepada RT dan RW terkait informasi pemusnahan amunisi dan mengimbau warga untuk membuka pintu dan jendela, lemari, dan perabotan lainnya yang terbuat dari kaca dan menghindari berada di dekat benda tersebut, termasuk juga membuat estimasi waktu pelaksanaan pemusnahan. C. Terdapat penjagaan prajurit TNI di area radius 1 sampai 1,5 km di setiap akses untuk menuju lokasi pemusnahan. Warga hendak memungut hasil ledakan dibatasi dengan jarak tersebut. Terdapat 25 yang dilakukan oleh Gudang Pusat Amunisi 1 atau Puspalat ya, TNI AD. Gelombang kedua berlangsung 29 April 2025 sampai 15 Mei 2005 dilakukan di Gudang Pusat Amunisi 3 Puspalat TNI AD. Dalam proses pemusnahan tersebut biasanya melibatkan sekurangnya 1 peleton prajurit TNI AD, terdiri dari 30 sampai 50 prajurit, dan kemudian mendirikan sejumlah tenda untuk menginap, tenda untuk menyimpan amunisi yang akan dimusnahkan, dan pendukung lainnya termasuk dapur umum. Kemudian kegiatan pemusnahan amunisi oleh jajaran Puspalat TNI AD turut melibatkan 21 orang warga sipil, itu mana ya, yang dipekerjakan sebagai tenaga harian lepas. Jadi 21 ya orang dilibatkan dalam kegiatan pemusnahan amunisi yang kadaluarsa. Kemudian kegiatan pemusnahan amunisi yang kadaluarsa disertai dengan peristiwa ledakan yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia, merupakan kegiatan gelombang kedua yang ditargetkan bertepatan dengan hari terakhir pemusnahan amunisi, yaitu pada hari ke-11. Jadi peristiwa ledakannya itu adalah gelombang kedua. Peristiwa ledakan tersebut terjadi pada 12 Mei setelah sebelumnya dilakukan pemusnahan amunisi di 2 lubang dengan lancar pada pukul 9 pagi sampai pukul 3
9.30, sedangkan ledakan yang memicu jatuhnya korban terjadi pukul 09.30 yang diduga disebabkan oleh ledakan sisa detonator yang akan dimusnahkan dengan cara ditimbun setelah selesai proses pemusnahan amunisi. Kemudian sebelum ledakan sempat ada perdebatan singkat antara Komandan Gapusmus dengan koordinator pekerja atas nama Mustiawan, ini almarhum Mustiawan, mengenai penanganan detonator sisa tersebut. Biasanya akan ditenggelamkan ke dasar laut untuk mempercepat proses disfungsi. Namun pada hari tersebut dipilih dengan cara menimbun menggunakan campuran urea, pupuk maksudnya, urea. Kemudian pada saat kejadian, para korban sedang menurunkan sisa detonator yang telah dimasukkan ke dalam lubang. Jadi dimasukin ke drum dulu, terus kemudian dimasukin ke lubang dengan posisi beberapa orang di dalam lubang dan sisanya berada di sekitar lubang dan sedang mengangkut material detonator. Namun pada saat tersebut drum yang berisi detonator tersebut tiba-tiba meledak. Nah, kemudian setelah selesai tahapan pemusnahan ledakan amunisi, ditemukan fakta adanya kumpulan warga yang mengambil sisa ledakan dari amunisi tersebut. Lanjutnya 50 orang berkumpul di sekitar lokasi untuk mengambil atau memungut sisa pemusnahan amunisi. Warga juga sering membawa pulang peti amunisi ke rumah masing-masing untuk digunakan serbaguna. Kemudian yang kedua, proses penanganan dan kondisi korban. Korban ledakan terdiri dari 9 orang warga sipil yang dipekerjakan dan 4 prajurit. 8 korban merupakan pekerja harian lepas. 1 lainnya yang berkunjung ke lokasi menemui temannya. Kemudian berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM menyampaikan sejumlah rekomendasi. 1. Kepada Panglima TNI dan Kapolri melakukan langkah evaluatif secara keseluruhan terkait pemilihan lokasi kegiatan pemusnahan amunisi akhir dari lokasi ke lokasi yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan warga atau pemukiman sipil maupun keberlangsungan atau keseimbangan ekosistem lingkungan hidup atau kawasan konservasi. Yang kedua, B. Melakukan langkah evaluatif secara keseluruhan untuk memastikan tidak lagi melibatkan warga sipil dalam aktivitas TNI, Polri yang memiliki risiko tinggi termasuk dalam kegiatan pemusnahan amunisi. Saya melakukan langkah evaluatif terhadap mekanisme pemusnahan amunisi dengan mengutamakan keselamatan kerja bagi personel TNI dan Polri maupun pihak lain yang tersertifikasi. D. Mempertimbangkan untuk menutup secara permanen lokasi kegiatan pemusnahan amunisi di konservasi Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Saya ulangi ya, Komnas HAM merekomendasikan mempertimbangkan untuk menutup secara permanen lokasi kegiatan pemusnahan amunisi di lahan konservasi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. E. Menjamin pemulihan jangka panjang bagi keluarga korban baik secara fisik, psikis maupun sosial ekonomi. F. Melakukan berbagai upaya pencegahan dini untuk menjamin peristiwa serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. D. Meminta kepada TNI AD untuk menyampaikan hasil investigasi tersebut kepada publik sebagai bagian transparansi dan akuntabilitas. Kedua, kepada Menteri Kehutanan, A. Mengevaluasi pemberian izin pinjam pakai lokasi konservasi di Leuweung Sancang untuk kegiatan pemulihan amunisi. B. Mengembalikan fungsi lokasi peledakan amunisi dimaksud sebagai kawasan konservasi yang dikelola dengan dukungan atau pelibatan masyarakat. 3. Kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Garut memberikan jaminan pemulihan berkelanjutan bagi korban, terutama dengan memberikan program-program kebudayaan secara ekonomi bagi istri dan anak-anak korban. Kemudian B. Memberikan jaminan pemulihan terutama terkait kebutuhan trauma healing bagi istri dan anak-anak bagi keluarga korban dan pada umumnya pada masyarakat di sekitar. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi pemusnahan amunisi mengenai bahaya keterlibatan warga sipil dalam kegiatan berbahaya tersebut.
dan mengupayakan lapangan pekerjaan alternatif kepada masyarakat di sekitar lainnya dengan sesuai dengan potensi daerah, mengingat mayoritas warga berumah tangga sebagai buruh dan buruh kebun. Kepada masyarakat yang keempat, rekomendasinya meminta masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan militer yang berisiko tinggi terhadap keselamatan diri tanpa adanya keahlian yang khusus yang tersertifikasi dan jaminan perlindungan diri dalam kegiatan dimaksud, terutama berhubungan dengan alutsista militer. Demikian